Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 semester 5 hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas tentang mawaris. Hari ini kita akan melanjutkan mawaris part 3. Oke, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Oke anak-anakku belajar Skapsa, kita lanjutkan materi hari ini tentang mawaris bagian ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas masalah mawaris yang pertama, yaitu siapa saja yang berhak mendapat warisan dan sebab-sebab mendapatkan warisan. Kemudian di mawaris bagian kedua kita sudah belajar menghitung cara-cara membagi warisan sesuai ketentuan yang ada dalam Quran dan hadis atau yang disebut dengan furudul muqaddarah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mawaris bagian ketiga. Tujuannya tetap, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian tentang mawaris yang sudah kita bahas, kemudian mampu menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan warisan dalam Islam ada di mawaris bagian kedua. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi ketentuan waris dalam Islam, dan yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Oke, kalau kemarin kita sudah menghitung dengan ada sisa dari ketentuan warisan atau furudul muqaddarah, kita masuk ke sisanya, itu dianggap sebagai asobah. Kemudian siapa sih yang dinamakan asobah? Asobah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah asobah binafsihi, yaitu ahli waris yang menjadi penghabis sisa harta warisan secara otomatis. Siapa saja yang berhak di situ? Yang pertama adalah ahli waris dari jalur laki-laki, yaitu anak laki-laki. Yang kedua adalah cucu laki dari anak laki-laki, dan yang ketiga adalah bapak atau ayah. Yang keempat kakek atau ayahnya ayah atau bapaknya bapak. Yang kelima adalah saudara laki sekandung. Yang keenam adalah saudara laki seayah. Kemudian yang ketujuh, anak laki dari saudara laki-laki yang sekandung, jadi saudaranya bapak yang sekandung. Kemudian yang ke-8, anak laki dari saudara laki seayah. Ini berarti kakeknya atau yang meninggal itu menikah 2 atau istrinya 2. Kemudian anak laki paman yang sekandung dengan ayah. Kemudian anak paman yang seayah dengan ayah. Yang ketiga, yang terakhir adalah anak laki paman yang seayah dengan ayah. Ini masih jalur dalam nasab yang inti. Kemudian yang terakhir, paling akhir adalah laki-laki yang memerdekakan pewaris atau yang disebut dengan wala. Kalau asobah bil bi ghairihi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu. Yang pertama di sini anak perempuan dengan sebab adanya anak laki-laki. Jadi dalam keluarga tersebut bukan hanya satu anak perempuan atau satu anak laki-laki, tapi ada beberapa anak. Misalnya 2 anak perempuan, kemudian 2 anak laki-laki, ini disebut asobah bi ghairihi. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki dengan sebab adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan seibu sebapak dengan sebab adanya saudara laki-laki seibu sebapak. Yang keempat, saudara perempuan sebapak dengan sebab adanya saudara laki-laki sebapak. Kemudian macam asobah ma'al ghair, ini adalah asobah yang ketiga, yaitu
ahli waris yang menjadi asobah karena bersama dengan ahli waris yang tertentu dari dzawil furud atau yang sudah tercantum dalam ketentuan ahli waris sesuai Quran dan hadis. Yang pertama, saudara perempuan sekandung apabila bersama-sama dengan anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, saudara perempuan sebapak apabila bersama dengan anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Setelah kita membahas masalah asobah atau yang menghabisi semua sisa warisan atau harta warisan, kita akan membahas masalah hijab. Hijab yaitu penghalang bagi ahli waris yang lain yang bukan ahli waris inti. Yang pertama adalah nukson. Hijab nukson itu ada macam-macam hijab, itu ada dua. Yang pertama adalah hijab nukson, yaitu hijab yang dapat mengurangi bagian dari harta warisan bagi ahli waris tertentu karena bersama-sama dengan ahli waris tertentu pula. Yang disebut hijab nukson itu mengurangi berarti kalau seandainya di dalam ahli waris itu ada nenek, bapak, kemudian ada anak laki-laki, berarti kakek atau nenek tidak akan mendapatkan karena adanya cucu laki-laki. Ini namanya maaf, kalau seandainya bapak ada anak, jatahnya bapak itu atau jatahnya suami berkurang. Ini namanya hijab nukson. Yang kedua adalah hijab hirman, yaitu hijab yang menyebabkan ahli waris kehilangan haknya atas harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Misalnya kakek, bapak, nenek, kakek, bapak, cucu. Nah, karena ada cucu, kakek tidak akan mendapatkan harta warisan. Ini namanya hijab hirman. Selanjutnya, kita akan menghitung atau contoh ahli waris yang terhijab atau terhalang, yaitu cucu laki-laki tidak mendapat warisan jika ada anak laki-laki. Kakek tidak mendapat warisan jika masih ada ayah. Ini berarti terhijab karena adanya ayah. Nenek tidak mendapatkan warisan jika masih ada ibu. Kemudian saudara laki-laki kandung tidak mendapat warisan jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. Kemudian yang kelima, saudara laki-laki sekandung tidak mendapat jika masih ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. Jadi saudara laki-laki atau misalkan ayahnya punya kakak atau adik laki-laki, dia tidak akan mendapatkan selama ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang keenam adalah saudara laki-laki seayah tidak mendapat jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung dan ayah. Itu tadi masalah asobah dan hijab atau penghalang untuk mendapatkan warisan. Sekarang kita bahas masalah contoh soal. Seorang suami meninggal dengan harta warisan 48 juta. Ahli waris terdiri dari yang pertama adalah istri, kemudian ibu, kemudian nenek, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Ini tadi kalau yang kita bahas tadi asobah, ini merupakan termasuk asobah ma'al
ghair karena bisa menarik dari yang sudah ada ditentukan pada furudul muqaddarah. Dua anak perempuan ini mendapatkan 2/3 apabila tidak ada anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki akhirnya menjadi asobah. Jadi dua anak perempuan ditarik oleh seorang anak laki-laki untuk menjadi asobah ma'al ghair. Pembahasan istri. Karena ada anak, bagiannya adalah 1/8. Jadi 1/8 kali 48 juta sama dengan 6 juta. Kemudian ibu bagiannya karena ada anak mendapatkan, ada anak atau cucu, beliau mendapatkan 1/6 kali 48 juta berarti sama dengan 8 juta. Nah, dari harta warisan tadi 48 juta, maaf untuk nenek yang pertama tadi, yang ketiga nenek kan, nenek tidak mendapatkan warisan karena adanya ibu. Ibu merupakan hijab hirman atau menghilangkan hak waris dari nenek tadi. Nah, setelah kita hitung 48 dikurangi 6 juta plus 8 juta sama dengan 14, berarti 48 juta dikurangi 14 juta sama dengan 34 juta. Ini merupakan asobah. Jadi sisa dari pembagian harta warisan yang menjadi asobah. Nah, tadi kan ada 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, cara menghitung asobah di sini 2 masih kita berpedoman pada 2/1. 2 anak perempuan adalah bagiannya 2 bagian. Kemudian 1 anak laki-laki bagiannya 2 bagian. Ingat 2/1. Berarti 1 anak laki-laki bagiannya adalah 2. Dari ini kemudian dijumlah 2 bagian ditambah 2 bagian sama dengan 4 bagian. Kemudian sisa harta warisan 34 juta dibagi 4 atau 4 bagian tadi sama dengan 8.500.000 untuk masing-masing. Nah, karena kita masih berpedoman pada 2/1, 2 perempuan tetap mendapat 17 juta karena tapi masing-masing mendapat 8.500.000. Sedangkan untuk 1 laki-laki atau seorang anak laki-laki mendapatkan 17 juta. Jadi 2 kali lipat dari bagian perempuan. Hikmah mempelajari mawaris. Yang pertama adalah menghindari sikap serakah, tamak karena orang lain, juga punya hak untuk mendapat bagian warisan. Jadi kalau kita punya saudara berarti masih punya hak untuk mendapatkan warisan. Seandainya kita juga anak tunggal, masih ada saudara dari ayah atau ibu yang berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, menghindari sengketa atau perselisihan antara saudara dalam rumah tangga. Yang ketiga, menghindari fitnah antara saudara. Kemudian yang keempat, mewujudkan keadilan dan kerukunan antara saudara dalam rumah tangga. Oke, kita lanjut ke tugas mawaris bagian ketiga. Yang pertama, seorang istri meninggalkan harta 60 juta dengan ahli waris. Yang pertama suami, kedua ibu, ketiga 3 anak perempuan, dan yang keempat 1 anak laki-laki. Hitunglah bagian masing-masing. Yang kedua,
Buatlah cerita tentang keluarga kalian yang sudah meninggal beserta ahli warisnya. Kemudian tulis manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari mawaris. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masalah, silakan kalian menghubungi Rofiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, belajar Sakapsa, demikian materi hari ini mengenai mawaris bagian ketiga. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.